Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang lagi di kuliah selanjutnya untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Nah, kalau minggu kemarin kita udah bahas tentang Big O Notation and Time Complexity, untuk minggu ini kita akan bahas suatu hal yang sedikit baru gitu, yaitu tentang apa? Tentang relasi rekursif atau recurrences. Udah pernah dengar istilah ini? Atau ada yang tahu nggak sih apa itu relasi rekursif? Apa fungsinya gitu? Relasi rekursif atau fungsi rekursif, persamaan rekursif gitu ya. Mungkin itu yang sering didengar oleh kita atau pernah setidaknya. Nah, apa sih? Kenapa ada relasi rekursif? Sometimes gitu, kadang-kadang ketika kita ingin mendefinisikan satu objek secara eksplisit, itu sulit, itu nggak bisa. Sehingga hal yang lebih mudah gitu kan untuk mendefinisikan suatu objek itu bisa berupa apa aja ya, entah itu fungsi, entah itu himpunan atau deret dan lain sebagainya. Terkadang ketika kita mendefinisikan objek seperti itu akan lebih mudah apabila kita mendefinisikannya dengan dirinya sendiri, which is known as recurrences or recursive process atau relasi rekursif. Nah, apa yang biasanya direpresentasikan secara rekursif itu bisa sequence atau barisan, deret, bisa set atau himpunan, bisa juga fungsi. Lalu mungkin kalian bertanya bagaimana sih cara kita membuat gitu relasi rekursif tersebut. Nah, secara umum ada dua steps atau dua langkah utama. Yang pertama ada basic step dan yang kedua yaitu recursive step. Nah, di langkah awal ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menspesifikasi initial member atau anggota awal dari yang mau kita definisikan tersebut, entah itu bisa berupa barisan, entah bisa berupa himpunan, entah itu bisa berupa fungsi. Katakan misalnya itu adalah suatu barisan atau deret, berarti kalian tentuin siapa aja sih atau angka apa aja sih yang merupakan anggota awal dari barisan tersebut, atau himpunan angka apa aja sih yang merupakan anggota awal dari himpunan tersebut, dan lain sebagainya. Itu yang merupakan yang kita lakukan di basic step. Nah, kalau kita udah melakukan tahap ini, selanjutnya kita ke recursive step. Di tahap ini kita ngapain? Kita nge-define rule. Kita ngebuat aturan yang mana dari aturan tersebut kita bisa nge-build new members. Kita bisa menambahkan, katakan gitu ya, menambahkan anggota baru ke dalam sequence tersebut atau himpunan tersebut atau fungsi tersebut berdasarkan dari members atau anggota yang udah ada. Ini adalah dua langkah utama ketika kita ingin membuat suatu relasi rekursif. Nah, contohnya kita punya soal misalnya gitu kan, tentukanlah suatu definisi rekursif jika kita punya AN sama dengan R pangkat N, di mana R adalah bilangan asli, N itu natural ya, berarti bilangan asli, dan R tidak sama dengan 0, dan N adalah bilangan bulat positif. Nah, kalau kita masukin bilangan asli itu dari apa? Berarti dari 0 ya, bilangan asli. Berarti N, kalau dia 0, maka A0 sama dengan R pangkat 0, maka sama dengan 1. N sama dengan 1, A1 sama dengan R pangkat 1, maka sama dengan R. N sama dengan 2, maka A2 sama dengan R kuadrat. N sama dengan 3, maka A3 sama dengan R pangkat 3, dan seterusnya. Nah, kalau kalian lihat bentuk ini, kira-kira bisa nggak sih kita bikin relasi gitu antara satu angka dengan yang lainnya secara rekursif? Itu yang mau kita bikin gitu, itu dinamakan dengan relasi rekursif. Bisa nggak? Nah, bisa. Gimana coba bentuknya? Bentuknya yaitu seperti ini. Misalnya kita mau kita tahu gitu ya, A0 sama dengan R pangkat 0 sama dengan 1, maka kita bisa definisikan untuk AN selanjutnya gitu, itu sama dengan AN plus 1, ya, yang mana AN plus 1 itu adalah R dikali AN. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, coba kan misalnya kalian mau tahu A1, berarti kan N-nya 0 kan? Berarti A1 sama dengan R A, N-nya 0 kan? R A0, berarti R dikali 1, berarti R, sama kan? Kalau kalian mau dapat A2, berarti N-nya 1 kan? R dikali A1,
Berarti R dikali A1 tadi berapa? R dikali R kuadrat, berarti benar. Nah, itulah salah satu contoh relasi rekursif untuk apa nih? Berarti ini untuk semacam deret, gitu. Nah, misalnya kita ada lagi contoh untuk suatu fungsi rekursif. Katakan misalnya kita punya fungsi rekursif seperti ini. Ada f0 sama dengan 3. Lalu didefinisikan bahwa fn plus 1 sama dengan 2fn plus 3. Nah, dari fungsi rekursif ini, kita bisa tahu gitu ya, untuk fn yang lain, dalam artian n yang lain gitu, bukan hanya n0. Nah, misalnya kita mau tahu f1. Berarti kan kalau kita mau di sini nilainya 1, berarti n-nya apa? N0 kan? Berarti 2f0 plus 3, itu sama dengan f1. 2f0 plus 3. 2 dikali 3, karena f0 kan ada nih, 3 ditambah 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 3, maka hasilnya adalah 9. Kalau kalian mau tahu f2, biar sini dapatnya 2, berarti 1 tambah berapa? Tambah 1 kan? Berarti n-nya 1. Maka 2 dikali f1 ditambah 3. F1 kita udah dapat tadi, 9. Maka 2 dikali 9 ditambah 3. 18 tambah 3, maka hasilnya 21. Dan seterusnya sampai F berapapun yang kalian mau gitu. Mau F10 bisa, F20 bisa. Yang penting kalian tahu Fn-nya gitu. Ketika kalian mau cari F10 gitu kan, F10 berarti kalian harus punya F9 di sini. Ini kayak gitu. Karena itulah dinamakan relasi rekursif, yang artinya antara satu objek gitu ya, satu fungsi katakan gitu ya, dengan fungsi yang lain itu akan ada relasinya. Nah, sekarang kita ada suatu study case. Study case-nya tentang apa? Tentang populasi kelinci. Jadi, apa sih? Ini adalah suatu study case yang cukup terkenal ya. Jadi, katakan ada sepasang kelinci di suatu pulau gitu, yang diletakkan di suatu pulau. Nah, kelinci tersebut, maksudnya pasangan kelinci tersebut tidak akan memiliki anak atau tidak akan melahirkan anak sampai mereka udah berumur 2 bulan. Nih, until reaching 2 months old. Nah, ketika mereka udah berusia 2 bulan, maka pasangan kelinci akan melahirkan pasangan kelinci yang lain. Nah, itu akan terjadi setiap bulan, asal mereka udah berusia minimal 2 bulan. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara kita menentukan relasi rekursif gitu kan untuk jumlah atau total pasangan kelinci pada bulan ke-N. Jika tidak ada kelinci yang mati. Karena kalau ada kelinci yang mati kan berarti relasi rekursifnya akan terganggu ya gitu. Nah, ini dengan catatan jika nggak ada kelinci yang mati. Nah, sekarang kita lihat dulu kayak ilustrasinya gimana sih maksudnya. Misalnya nih, pada bulan 1, ini kan pasangan kelinci yang awal diletakkan di pulau. Pada bulan ke-0 ya, maaf. Pada bulan ke-0 ini adalah pasangan kelinci awal yang diletakkan di pulau. Katakan pasangan kelinci tersebut adalah pasangan A. Pada bulan selanjutnya, yaitu bulan 1, dia kan umurnya masih berapa nih? Masih baru 1 bulan kan di sini. Berarti dia belum bisa punya anak lah ya, belum bisa melahirkan pasangan kelinci yang lain, karena syaratnya harus berusia 2 bulan. Maka ketika bulan 1, di pulau tersebut masih ada hanya si pasangan kelinci A. Nah, memasuki bulan 2, nah dia udah berumur 2 bulan kan di sini, maka dia sudah bisa melahirkan pasangan kelinci yang lain. Katakan dia melahirkan pasangan kelinci B. Nah, dia udah melahirkan pada pasangan kelinci B, sehingga pada bulan ketiga, nah ini kan B masih berapa? Masih 1 bulan kan di sini, masih baru 1 bulan, belum bisa melahirkan. Tapi si A, ini ya karena tadi dia bilang, kalau dia udah umur 2 bulan, setiap bulannya dia akan melahirkan pasangan kelinci yang lain. Maka A akan melahirkan pasangan kelinci yang baru, yaitu C. Gitu. Nah, sehingga pada bulan keempat, A tetap akan melahirkan pasangan kelinci yang lain, yaitu D, dan B nih, usianya udah 2 bulan kan di sini, maka dia juga udah mulai melahirkan pasangan kelinci yang lain, yaitu pasangan E. Si C belum bisa karena dia baru 1 bulan, kan di sini baru 1 bulan nih, dia baru lahir bulan kemarin. Nah, kalau kita lihat, ini kan bisa seterusnya kan. Ini kira-kira ada relasi nggak sih antara jumlah kelinci pada bulan 0 dengan bulan 1 gitu, bulan 1 dengan bulan 2 dan seterusnya ada relasi nggak nih? Kalau bulan 0 dia kan pasangannya 1, bulan 1 pasangannya 1, bulan 2 pasangannya 2, bulan 3 pasangannya 3, bulan pasangan 5. Ini gimana relasinya?
Nah, ini kan sebagai catatan nih. Ketika dia bulan 0, 1. Bulan 1, 1. Bulan 2 itu 1 tambah 1 kan. Itu adalah 2. Bulan 3, 2 tambah 1, 3. Bulan 4, 3 tambah 2, 5. Itu dari mana? Nah, 1 tambah 1 itu adalah ini tambah ini, 2. Pada bulan ketiga adalah bulan 2 ditambah bulan 1, 3. Pada bulan keempat, itu adalah bulan 3 ditambah bulan kedua, 5. Dan seterusnya. Sehingga solusinya adalah, misalnya, Fn itu adalah jumlah total pasangan kelinci pada bulan ke N, di mana F0 sama dengan 1 dan F1 sama dengan 1, maka untuk menentukan berapa jumlah total kelinci pada bulan ke N gitu, atau Fn, itu maka sama dengan Fn-1 plus Fn-2. Gitu. Jadi, jumlah total pasangan kelinci pada bulan sebelumnya dan pada 2 bulan sebelumnya. Nah, kasus kelinci ini juga cukup terkait gitu dengan suatu bilangan yang cukup terkenal gitu di dunia computer science, dunia matematik gitu, bilangan Fibonacci. Ini mungkin kalian udah pernah dengar. Kalau ada sekilas ini mirip kan dengan kasus kelinci tadi. Bedanya apa? Bedanya di sini F0-nya bukan 1 tapi 0. Tapi fungsi rekursifnya sama gitu, yaitu Fn-1 plus Fn-2. Ini adalah bilangan Fibonacci. Jadi bilangan Fibonacci akan mengikuti relasi rekursif ini gitu. Ketika dia F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, maka F2 sama dengan N-1, N-2 kan, berarti F1 plus F0. F3 sama dengan 3 dikurang 1, 2, 3 dikurang 2, 1, berarti F2 plus F1. F4 sama dengan F3 plus F2, dan seterusnya. Nah, ini ketika nanti di code gitu ya, diimplementasikan ke suatu bahasa pemrograman tertentu, maka kurang lebih bentuknya akan seperti ini, karena ini pseudocode ya. Maka nanti akan ada recursive Fibonacci, itu singkatan dari recfib ini ya. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka return n. Ya enggak? Misalnya nih, n-nya sama dengan 1. Ya kan, ketika dia 1, ya return n aja karena nilainya 1. Ketika dia n-nya 0, maka return n aja karena juga dia 0 gitu. Else, return recursive Fibonacci n-1 plus recfib n-2 gitu. Dia akan sesuai dengan relasi rekursif untuk persamaan Fibonacci ini. Ini untuk pseudocode-nya. Nah, untuk sebagai latihan gitu, saya nggak usah dikumpulkan ya. Yang saya tugaskan di sini bukan untuk dikumpulkan, tapi buat menambah ilmu kalian gitu. Coba kalian lihat, kan kemarin kita udah bahas tentang kompleksitas ya. Kira-kira pseudocode untuk Fibonacci ini efektif nggak ya gitu kan? Coba kalian bikin masalah Fibonacci ini ke dalam pseudocode yang iteratif, yang bukan rekursif, gitu ya, yang iteratif. Lalu dibandingkan, apakah lebih baik yang iteratif atau lebih baik yang rekursif. Nah, itu untuk latihan kalian. Nggak usah dikumpulkan, ini untuk menambah wawasan kalian saja. Nah, lalu apa sih relasi rekursif itu? Jadi, relasi rekursif untuk suatu barisan AN adalah suatu persamaan yang mendefinisikan anggotanya gitu ya, AN dalam bentuk A0, A1 sama dengan AN-1, di mana N itu lebih besar daripada N0, di mana N0 adalah bilangan bulat non-negatif. Jadi, barisan AN ini adalah solusi rekursif jika AN-nya memenuhi relasi rekursif tersebut. Nah, gimana sih cara kita mencari solusi rekursif dari suatu persamaan gitu ya, suatu fungsi, suatu set gitu? Itu gimana sih cara kita nyari solusinya? Nah, secara umum dikenal 3 cara yang paling terkenal gitu ya, yaitu ada substitution, recursive tree, dan master theorem. Substitution itu gimana? Jadi kita menebak solusinya itu apa kira-kira, lalu kita membuktikannya dengan induksi matematik. Lalu kalau recursive tree, kan tadi kita itu adalah persamaan yang rekursif ya, itu gimana caranya kita mentransformnya dari bentuk yang rekursif ke iteratif form gitu, ke dalam bentuk yang iteratif. Lalu ada master theorem di mana dia adalah penyelesaian yang khusus ketika masalahnya itu berbentuk Pn sama dengan ATN per B plus Fn. Ada semacam cookbook-nya. Cookbook itu apa istilahnya ya? Kayak rumus cepatnya lah, kurang lebih kayak gitu.
kurang lebih ya kayak gitu. Nah, di dalam mata kuliah ini saya tidak akan menjelaskan dua ini secara secara online seperti ini gitu. Jadi yang saya mau adalah kalian cari tahu gimana, karena tidak saya jelaskan bukan berarti kalian nggak usah tahu gitu, karena ini tetap ilmu. Jadi kalian coba cari, namanya induksi matematik kan kalian juga pasti pernah belajar ketika kalkulus gitu. Ini tinggal penerapannya di hal yang lain gitu. Jadi coba dicari bagaimana penerapannya. Karena untuk mata kuliah ini yang akan saya jelaskan adalah terkait master theorem. Nah, master theorem ini gimana sih? Jadi, master theorem ini menyediakan suatu cookbook gitu untuk menyelesaikan relasi rekursif. Khusus relasi rekursif yang memiliki bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn gitu. Di mana A lebih besar sama dengan 1, B lebih besar dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimptotik. Nah, jadi dalam master theorem ini secara umum gitu ya, ada 3 bentuk kasusnya yang bisa diselesaikan. Jadi apabila bentuknya itu nggak seperti ini atau nggak bisa memenuhi salah satu case ini, maka dia tidak bisa diselesaikan dengan master theorem. Bisa dengan, jadi kita mau nyari kan namanya solusi rekursif, berarti nggak bisa pakai master theorem, bisa pakai solusi rekursif yang lain. Yang tadi saya sebutkan ada substitution dan juga ada recursive tree. Oleh karena itu juga kalian perlu tahu itu tentang dua itu. Oke, makanya saya tugaskan untuk kalian cari tahu. Nah, master theorem itu ada 3 kasus. Pertama ya, jika Fn-nya itu sama dengan big O, N pangkat log B, A minus epsilon, di mana epsilonnya ini lebih besar daripada 0, maka Tn-nya yaitu big O, adalah theta N log B A atau B log A ini ya. Ini kan B-nya kan biasanya di sini kan. Maka Tn-nya adalah theta N B log A. Kalau misalnya Fn-nya adalah big O, N pangkat B log A, maka Tn-nya adalah theta N pangkat B log A dikali log N. Kalau misalnya Fn sama dengan omega N pangkat B log A plus epsilon, di mana epsilonnya lebih besar daripada 0, dan A dikali F N per B itu kurang dari sama dengan C dikali Fn, dan C kurang dari 1, maka Tn-nya sama dengan theta Fn. Ini adalah 3 bentuk kasus ya, yang bisa diselesaikan dari master theorem. Jadi meskipun dia dikatakan cookbook gitu ya, atau ya bisa dikatakan dia kayak panduan gitu ya, kita masih banyak hal yang harus kita cek gitu, agar kita tahu si masalah tersebut masuk ke kategori yang mana. Nah, buat latihan, ayo kita lihat example yang pertama. Misalnya kita punya Tn sama dengan 7T N per 2 plus N kuadrat. Ditanya, berapa sih tetanya gitu kan, berapa sih kompleksitasnya, kan ini kurang lebih kayak gitu kan pertanyaannya, berapa sih Tn-nya. Nah, kita bisa tahu kan, ini kita tahu ini rumusnya tadi gimana, sebelum kita lihat contohnya ya. Ini kan ada A, T, N per B plus Fn, berarti yang di depan ini A, di bawah ini B, ya kan, ini Fn-nya. Maka kalau kita lihat, ini A, ini B kan, kita tahu A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan 2, Fn-nya sama dengan N kuadrat. Kita tahu nih A7, B2 sama dengan Fn-nya dan A-nya 7, B-nya 2, Fn-nya N kuadrat. Lalu kita masukin gitu. N log 2, N pangkat 2 log 7 itu berapa? 2 log 7 itu kan bilangan yang harus kalian itu pakai kalkulator lah ya. Kalian bisa cek itu sama dengan N pangkat 2,803 sekian. Nah, kalau kalian lihat, kan dia Fn-nya kan N kuadrat. Sedangkan si N pangkat A log B itu N pangkat 2, sekian gitu, lebih dari 2. Sehingga apa? Kalau kita lihat di sini, N kuadrat itu akan sama dengan si ini, biko ini, kalau mereka pangkatnya ini dikurangin suatu nilai epsilon. Sehingga nanti biasa 2, karena kan 2,803 ini kan lebih dari 2 kan. Berarti si 2,803 ini akan dikurangin suatu nilai epsilon, biar dia sama dengan N kuadrat.
Atau dengan kata lain, n kuadrat itu akan kurang dari sama dengan C dikali N pangkat 2,803 sekian dikurangin epsilon. Di mana epsilon dan C ini harus lebih besar daripada 0. Sehingga apa? Dia memenuhi kasus yang mana kalau yang ini? Maka dia memenuhi kasus yang, kita balik lagi ya ke sini, kebanyakan. Maka dia akan mana kalau yang ada minus di sini? Akan kasus yang pertama kan? Kalau kasus pertama apa tadi? N pangkat B log A kan? Maka di sini juga kasusnya sama. Dia kan theta N pangkat B log A. Nah, B-nya berapa? 2 log 7. Nah, ini adalah kompleksitas untuk kasus yang pertama ini. Nah, untuk biar lebih paham lagi, kita lanjut ke kasus yang selanjutnya. Nah, ini yang kedua. Kita misalnya punya Tn sama dengan 4T N per 2 plus N kuadrat. Tn-nya berapa? Maksudnya kompleksitas si theta-nya ini berapa nih waktunya? Kita tahu A-nya 4, B-nya 2. Fn-nya N kuadrat. Nah, N kuadrat ini kan sama dengan N pangkat 2 log 4. Nah, kalau 2 log 4, kalian tahu kan, ntar nih 2 log 4, 4-nya sama dengan 2 kuadrat, 2 log 2 coret, 2-nya maju ke depan gitu kan. Kalau dulu belajar pas SMA, berarti dia N kuadrat sama dengan N kuadrat. Nah, ini sama nih. Kalau dia kasusnya sama, berarti tadi masuk mana? Masuk kasus yang kedua, ya kan? N kuadrat sama dengan big O N kuadrat. Sehingga apa solusinya? Nah, kalau dia itu sama, maka solusinya adalah theta N pangkat A log B log N. Nah, A-nya berapa? N pangkat B log A log N. Nah, berarti berapa? N pangkat 2 log 4 log N. Maka berapa? Theta N kuadrat log N. Ini untuk solusi untuk example yang kedua. Ada lagi contoh selanjutnya. Yang ketiga. Nah, kalian punya ini A-nya 2, T-nya 3 gitu ya. N pangkat 3. Kita tahu, di sini A2, B3, Fn-nya N pangkat 3. Nah, kita hitung nih, berarti kan dia N pangkat B log A kan? Berarti apa nih? N pangkat 3 log 2. 3 log 2 ini kan kecil kan? Nggak nyampe 1. Karena kan kalau 3 log 3 baru 1, ini nggak nyampe. Berarti 0, sekian. Sedangkan ini adalah N pangkat 3. Kompleksitas untuk si Fn-nya. Berarti apa? Dia adalah ini omega N pangkat 3 log 2 ditambah suatu nilai epsilon. Baru dia bisa setara dengan 3, ya kan? Sehingga apa kalau dibandingkan, N pangkat 3-nya akan lebih besar sama dengan dari suatu nilai konstanta dikalikan N pangkat 0,63 sekian ditambah epsilon, di mana epsilon dan C-nya juga harus lebih besar daripada 0. Lalu kita cek kan tadi ada kondisi yang lain kan, dan 2F N per 3 itu apa? Sama dengan, kan 2 Fn-nya kan N pangkat 3 kan, berarti 2N pangkat 3 per 3 pangkat 3, 27. Ini akan kurang dari sama dengan Cn pangkat 3. Gitu. Dimana C kurang dari 1, kan sebenarnya kondisinya tadi itu aja. Sehingga, solusinya adalah theta N pangkat 3 untuk kompleksitas pada soal yang ketiga ini. Nah, yang keempat, misalnya kita punya Tn-nya 2Tn per 2 plus 10N, itu berapa theta-nya? Kita tahu ini A-nya 2, B-nya 2, Fn-nya 10N. Nah, kita cek B log A-nya berapa? B log A-nya kan ini sama-sama 2 kan, berarti 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 1. Nah, Fn itu elemen dari theta N log N pangkat B log A. Fn-nya apa? 10N kan? 10N itu elemen dari theta N pangkat 1, ya kan? Kenapa? Kan kemarin saya bilang kan yang ingat yang kompleksitas pada minggu lalu, ketika depannya ini ada angka 1, angka 2, 3,
atau berapapun gitu sampai 10 gitu kan, N itu akan tetap kompleksitasnya akan tetap N, sehingga dia juga sama, 10N itu juga sama dengan theta N. Sehingga Tn, nah ini kan berarti dia apa? Dia masuk kasus yang mana nih? Kalau dia memenuhi yang ini. Dia masuk kasus yang kedua kan. Sehingga apa? Tn itu juga anggota gitu, elemen dari theta N pangkat B log A log N. Nah, log N pangkat B log A itu berapa? N pangkat 1 kan? Sehingga sini juga hanya N log N. Nah, sekian untuk materi hari ini. Nanti tugas-tugas yang saya minta tadi coba dikerjakan, gak usah dikumpulkan, hanya untuk menambah wawasan kalian aja. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung ke saya atau bisa kontak via email di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.